banyak memuji memuliakan Engkau. Dan tiba saatnya untuk kami mendengarkan firman. Bukalah setiap hati ini, sehingga sabda firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh mendapatkan tempat di dalam pribadi kami, sehingga kami ke depan akan menjadi umat-Mu yang semakin dewasa secara rohani. Diberkatilah setiap jemaat-Mu dan diberkatilah hamba-Mu yang menyampaikan. Dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan firman. Haleluya, amin. Saya berkata dulu. Salam. Terima kasih. Saat ini saya hadir berempat badan pengurus daerah. Aturannya 5, tapi yang satu sudah dikehendaki Tuhan untuk pulang ke rumah yang telah disediakannya. Ada Bapak Pendeta Serpi dari Semarang ini, ada Ibu Retno Sekretaris dari Salatiga, Sumawono, dan Ibu Eni Padang, saya pikir saudara tahu dari Selo, Ningkaton, Ketok, saudara sekalian. Ya, saya sendiri adalah dari Delajeng, Delanggu, saudara sekalian. Orang bilang katanya Delanggu dibahasakin Delajeng, itu salah juga ya. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Yesus, ini satu kesempatan yang sangat baik, karena Ibu Pendeta Heni Tarigan akan diteguhkan menjadi gembala sidang untuk melanjutkan pelayanan, karena suaminya sudah pulang mendahului ke satu tempat yang disediakan oleh Tuhan. Saudara siap untuk mendukungnya? Pengurus gereja lengkap ini, tokoh-tokoh lengkap ini, dan begitu juga ada sesepuh saya, Bapak Pendeta Ayub Ande dan istri. Ini adalah dosen dan guru saya yang membentuk saya sehingga seperti adanya sekarang ini, saudara sekalian. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Yesus, pada saat ini saya akan membacakan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Keluaran, saudara sekalian. Kitab Keluaran. Saya kok turun saja ya di sini ya. Nah, lebih enak gitu. Kok kita tuh begitu loh. Jauh begitu. Saya biasa. Ya, oke. Ya, di dalam kitab Keluaran pasal 17, Bapak Ibu saudara sekalian, ayatnya yang ke-11. Demikian bunyinya. Dan terjadilah apabila Musa memegang amat sini. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Yesus, ini satu
tua. Tuhan mau menghendaki muda maupun tua, bisa saja. Ya, ada juga yang dipanggil pada saat dia masa masih muda, yaitu Timotius. Ini ada Timotius sekalian, dipanggil di saat dia masih muda, saudara sekalian. Nah, pada saat itu di dalam Timotius itu, pada saat Timotius itu diberi tugas untuk melayani pekerjaan Tuhan, dia juga takut. Olehnya ada firman Allah yang berkata, jangan menganggap engkau rendah oleh karenamu muda. Jadilah teladan dalam perkataanku, tingkah lakuku, perbuatanku, kasihku, kekudusanku. Disitulah engkau akan menjadi pemimpin yang luar biasa. Olehnya Ibu ini tarikan, jangan takut. Walaupun pada satu Musa juga mengalami takut, aku wis tuwa, wis kabur, delok duit wis ra cetok. Ya kan, macam-macam alasannya si Musa pada saat itu. Sedangkan Musa pada saat itu dia kembali di Mesir, sedangkan mujizat terjadi, kayu yang dia pegang aja bisa berubah menjadi ular. Tapi Musa pada saat itu melihat kenyataan yang seperti itu, Musa tidak langsung memberi jawaban, yes aku siap. Enggak, Musa masih banyak alasan. Karena apa? Karena Musa adalah saat itu selalu dia bersembunyi di balik kekurangannya, di balik kelemahannya. Olehnya kalau kita ingin menjadi seorang pemimpin, jangan kita menjadi seorang yang selalu beralasan dalam kelemahan kita, dalam kekurangan kita. Percayalah bahwa Tuhan yang panggil, Tuhan yang pilih, pasti Tuhan yang akan melengkapi. Olehnya kita tidak usah takut. Kuncinya di sini tadi, pada saat Musa menjadi pemimpin umat Israel, rupanya juga tidak gampang ya. Pada saat di padang gunung, Musa menjadi pemimpin umat Israel, ya maaf saya bilang kadang-kadang nganyel nih. Nek pas berkat turun begitu Musa dilem-lem, bener-bener. Wah, pemimpinku luar biasa, Musa, yes, luar biasa, Musa itu best. Pada saat ada masalah, Musa dicaci maki. Dia bela, dapat, dia mati-mati, dia lari meninggalkan istana, pergi kemudian dibentuklah di sana. Dia kembali membawa umat Israel. Membawa umat Israel nggak mulus. Baru keluar saja meninggalkan Mesir, Fir'aun rupa-rupanya, wong Jawa bilang, Umayyad bilang, dicerke ndase, dicekeli sikile saudara sekalian. Aku ingat Umayyad itu. Nah, kalian si urip ini Umayyad bisa aja gitu tuh. Kok si urip nih. Kalau dia bisa gitu seperti itu sekalian. Iya. Akhirnya apa? Pada saat umat Israel dibawa keluar dari Mesir, keluar sekalian. Waduh, luar biasa. Tetapi pada saat perjalanan sudah beberapa kilo di situ, saudara sekalian, Musa harus mengalami problem. Enggak lancar memang perjalanan hidup jadi pemimpin ini. Bagaimana tidak? Melihat ke depan lah laut, melihat ke kanan padang belantara dan gunung, melihat ke kiri padang belantara dan gunung, melihat ke belakang orang-orangnya Fir'aun, keretanya sudah mengejar. Nah, wong Jawa bilang itu, wis mati ya aku. Kan begitu. Seorang pemimpin rupanya tidak bisa seperti itu. Musa sadar bahwa aku yang memanggil adalah Tuhan, aku yang memilih adalah Tuhan. Saya yakin Tuhan akan melengkapi dan mujizat akan nyata. Akhirnya Musa berdoa. Musa tidak emosi, Musa tidak marah. Musa berdoa dan mengangkat tangan. Doanya Musa dikabulkan oleh Tuhan. Apa intinya? Kalau kita baca dalam firman Allah, hei Musa, apa yang ada di tanganmu? Betul nggak? Tongkat. Tongkat sing melungker kayu nih. Ngapa sebabnya kok mesti melungker kayu nih? Yang nenek berdus-berdus sing nakal-nakal iki gantol itu, hei. Jadi gitu. Kadang-kadang enak berdus-berdus sing nakal memang ya. Hei, gantol gitu, ngetokne ben-benak begitu. Jadi gitu. Lah, kadang-kadang kita berpikir, wah, apa tongkat kayu biasa, apa arti ini? Kadang-kadang kita juga nyepelek hal yang kecil. Tapi
Tapi justru hal yang sepele, yang kecil itu bisa dipakai Allah untuk melakukan perkara yang besar, untuk melakukan mukjizat yang besar. Akhirnya apa? Musa berdoa. Lah ini pentingnya seorang pemimpin pada saat menghadapi masalah, mereka berdoa. Enggak ngeluh, enggak menggerutu, tidak menyesali hidup. Nek seperti itu cepat mujur ngalor gue ini. Aku wis emoh saiki dadi pemimpin nek menggerutu, mengeluh ini. Pokoknya wis berserah. Oleh nyanyian yang ditinggali oleh Al-Quran. Aku berserah. Ingat gak? Aku berserah. Lah pujian ini kita nyanyikan pada saat aku ingat yang Allah gak tinggi dulu. Nyanyi pujian ini, turkon poso pisan. Nah, akhirnya tadi Musa pada saat dia menghadapi laut begitu juga, akhirnya apa? Tongkat yang diremehkan, tongkat yang kadang-kadang dianggap sepele, akhirnya diacungkan. Laut yang begitu dalam, laut yang begitu besar, terbelah ke kanan, terbelah ke kiri. Umat Israel yang dipilih oleh Allah bisa berjalan sampai di darat. Ini semuanya kita menjadi pemimpin tidak mulus Ibu Eni. Bener ya Pak ya? Siapa saja menjadi pemimpin tidak akan mulus-mulus terus. Apa mana jadi pemimpin, apa mana pendeta, maju, salah, mundur, salah. Bener betul? Pendeta itu maju, ya salah, mundur ya salah. Ini aku ngrungokne cerita mawon. Saya sampaikan. Maju salah beras kalian, kadang-kadang demikian. Pendeta kuru, ku ya salah. Enek swara pendeta ya memper kuru atau berdoa, bener betul? Ya enggak? Pendeta lemu, ya aku ya salah. Lemu ya memper, pendeta pegawainya gur. Ya enggak? Kadang-kadang juga terjadi pendeta udah sekalian berjalan pelayanan, melaku udah sekalian. Itu ya salah, memper atau berdoa tidak punya iman ya pelayanan seprono seprene ya melaku wae, ora diberkati Gusti, melaku. Numpak sepeda motor salah, lah kuwi duit endi? Memang pendeta serba salah olehnya. Saya yakin di sini tidak sedemikian. Amin. Aku kenal gereja di sini. Aku kenal kok jemaah di sini. Amin. Wong aku pernah menjadi PLT di sini toh. Apa PLT? Petugas lillahi ta'ala. Aku pernah menjadi PLT di sini. Pernah menjabat jadi pendeta di sini sebelum Sunang diteguhkan. Saat itu almarhum belum diteguhkan, saya sudah menjadi PLT di sini. Kita sama-sama dengan Pak San, Bu San dan sebagainya. Ya kan? Masuk lali panjenengan. Dia menikah wajah itu. Ya. Akhirnya di sini tadi Musa juga menghadapi satu problem. Orang Israel harus menghadapi satu musuh yang disebut orang Amalek. Wah lah ini menghadapi musuh. Perang ini. Mestinya nek orang perang kepingin menang. Caranya gimana? Tapi mengatur siasat. Diatur siasat. Akhirnya Musa dengan Yosua mulai kompromi bagaimana caranya supaya peperangan itu menang. Musa mengambil keputusan, aku tak naik ke gunung, ke tempat. Lah, gimana lah begitu. Hah? Musa saat itu tidak maju dalam peperangan. Dia tinggal di satu tempat dan berdoa. Pendeta penggawa ini berdoa. Mengangkat tangan nggih, penak nggih. Nek kadang-kadang sadar atau tidak kita mengangkat tangan mulai pelan-pelan turun. Bener mboten? Apa meneh motor kita kali turu, mulai turun, sampai yang bodoh. Tidak mudah saudara sekalian. Akhirnya apa? Diatur satu strategi. Pada saat Musa mengangkat tangan, peperangan berarti menangkap dia orang Israel. Tapi Musa itu meletakkan tangannya berarti menanglah Amalek. Akhirnya apa? Dibagilah satu tugas. Ada Hur, ada Harun. Ada Harun, ada Hur. Akhirnya melihat Musa mulai kecapean. Musa mulai tangannya geger-geger, mulai bagi utar. Akhirnya apa? Harun bantu tangannya sudah. Akhirnya Musa yang sini tangannya mulai gerak-gerak atau mulai lemah dan mulai capek dan sebagainya. Datanglah Hur, mulai bantu. Begitu juga lah gereja di sini. Kalau ingin gereja di sini maju dan berkembang dan nama Tuhan dipermuliakan,
di saat gembala sidang menjalankan tugasnya, pasti tidak akan mulus terus, pasti ada tantangan, ada hambatan, ada gangguan. Mari majelis gereja, mari jemaat untuk saling menopang sehingga pekerjaan Tuhan itu akan berhasil dengan baik. Jangan dibiarkan pendeta untuk berjalan sendiri. Topang. Ada yang nopang dalam doa, ada yang nopang macam-macam, ada yang nopang berasnya, amin. Macam-macam namanya topangan itu macam-macam. Ada yang nopang bentuk amplopnya, isi deh. Itu nopang. Pasti akan maju gereja itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan biarkan gembala sidang itu berjalan sendiri. Jangan biarkan gembala sidang bertatih-tatih dalam perjalanan menggembalakan di sini. Tetapi marilah kita bekerja, saling melengkapi, bergandengan tangan untuk menuju sasaran, cita-cita kita, visi kita, gereja ini supaya ada jiwa-jiwa baru yang dimenangkan. Kuncinya kalau saudara bersatu, bergandengan tangan, jemaat, pengurus gereja dengan gembala, saya yakin nama Tuhan akan dimuliakan di tempat ini. Jangan sia-siakan hal ini. Mari maju dan bersiaplah. Ibu ini jangan takut. Tuhan yang panggil, Tuhan yang pilih engkau. Ada di tempat ini bukan karena kebetulan, tapi karena Tuhan. Ya, almarhum sudah pulang duluan, Ibu melanjutkan di sini. Saya yakin Roh Allah akan melengkapi seperti tokoh-tokoh Alkitab. Tokoh-tokoh Alkitab dilengkapi oleh Tuhan juga. Percaya hal ini, engkau tidak sendirian. Amin. Waktu saya serahkan Ibu Retno untuk selanjutnya. Selanjutnya kita akan menyaksikan bersama-sama penetapan Ibu Pendeta Heni Magdalena Tarigan sebagai gembala sidang. Saya akan membacakan surat keputusan dari Badan Pengurus Daerah Gereja Sidang Jemaat Allah di Indonesia Daerah 1 Jawa Tengah nomor 572 BPD GSDA Jawa Tengah 10/2020 tentang Pendeta Heni Magdalena Tarigan sebagai gembala sidang Gereja Sidang Jemaat Allah Injil Sepenuh Surakarta. Menimbang 1. Dipanggil pulangnya Pendeta Sonang Pardede ke rumah Bapa di sorga. 2. Kelangsungan dan kemajuan pelayanan Gereja Sidang Jemaat Allah Injil Sepenuh Surakarta. Mengingat tata gereja dan peraturan pelaksanaan pasal 10 ayat 2F tentang wewenang Badan Pengurus Daerah dalam menetapkan gembala sidang untuk gereja setempat kecuali gereja pembina. 2. Keputusan rapat Badan Pengurus Daerah Gereja Sidang Jemaat Allah Daerah 1 Jawa Tengah tanggal 3 September tahun 2020 memutuskan 1. Menetapkan Pendeta Heni Magdalena Tarigan sebagai gembala sidang di Gereja Sidang Jemaat Allah Injil Sepenuh Surakarta. 2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Ditetapkan di Salatiga pada tanggal 18 Oktober 2020. Badan Pengurus Daerah Gereja Sidang Jemaat Allah di Indonesia Daerah 1 Jawa Tengah. Ketua Pendeta Sakaria Sudarmanto, Sekretaris Pendeta Yunike Retnowati. Kita akan menyaksikan berita acara serah terima jabatan gembala sidang di Gereja Sidang Jemaat Allah Injil Sepenuh Jalan Lejen Sutoyo Ngadisono RT 3 RW 4 Kelurahan Kadipiro Kecamatan Banjarsari Surakarta. Pada hari ini Minggu 18 Oktober tahun 2020 kami yang bertanda tangan di bawah ini, pihak pertama Badan Pengurus Daerah 1 Jawa Tengah, alamat Jalan Cemara 72 Salatiga. Pihak kedua, nama Heni Magdalena Tarigan, status kependetaan pendeta, tugas staf pastoral Gereja Sidang Jemaat Allah Injil Sepenuh, Jalan Lejen Sutoyo Ngadisono RT 3 RW 4, Kelurahan Katipiro, Kecamatan Banjarsari Surakarta. Pasal pertama,
bahwa pihak pertama menyerahkan kepada pihak kedua dan pihak kedua menerima penyerahan tersebut berupa: 1. Jabatan gembala sidang dalam penggembalaan di Gereja Sidang Jemaat Allah Injil Sepenuh, Jalan Lejen Sutoyo, Ngatisono, RT 3 RW 4, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Surakarta. 2. Segala sesuatu yang menjadi tanggung jawab pengurusannya yang berkaitan dengan jabatan tersebut. Pasal 2, pihak kedua bertanggung jawab sejak serah terima ini dilakukan dan sampai berakhir tugas penggembalaannya di Gereja Sidang Jemaat Allah Injil Sepenuh, Surakarta. Pasal 3, pihak pertama dan pihak kedua menyadari masing-masing bahwa serah terima ini dilakukan dengan penuh kerelaan demi kemajuan pekerjaan Tuhan serta terlaksana semata-mata semua oleh kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Pasal keempat, bahwa penjelasan terperinci yang berhubungan dengan serah terima jabatan sesuai dengan pasal pertama di atas, maka dilampirkan dalam berita acara ini adalah sebagai berikut. 1. Buku daftar keanggotaan jemaat. 2. Buku keuangan. 3. Daftar inventaris gereja. Dan keempat, arsip-arsip. Kita akan menyaksikan bersama, mohon dengan hormat Bapak Pendeta Sakaria Sudarmanto sebagai Ketua BPD 1 Jawa Tengah dan Ibu Pendeta Heni Tarigan akan maju ke depan. Bapak Ibu, saudara sekalian yang maaf Pak, sebelum berdoa kita mau menyaksikan serah terima dan tanda tangan dulu, ya, baru didoakan. Ya, silakan diserahkan lampiran yang sudah tertera sesuai dengan berita acara secara simbolik kepada dari pihak pertama kepada pihak kedua. Dipersilakan untuk bertanda tangan Bapak Pendeta Sakaria Sudarmanto sebagai pihak pertama dari BPD 1 Jawa Tengah. Sekarang Ibu Pendeta Heni silahkan untuk menandatangani dari pihak kedua yang menerima penyerahan. Sebenarnya ada saksi yang sudah kami undang, itu adalah Ketua Wilayah 5, yaitu Bapak Pendeta Ribut Agung, tetapi karena satu dan lain hal beliau tidak bisa hadir. Apakah ada wakil dari wilayah 5 yang hadir, hamba Tuhan dari wilayah 5? Bapak Pendeta Pahala, apakah ada? Mohon bisa datang sebagai saksi Pak dari wilayah 5 Pak.
Terima kasih banyak Bapak Pendeta Pahala sebagai saksi dari Wakil Wilayah 5. Demikian berita acara ini telah kita saksikan bersama-sama penandatanganannya, dan sekarang waktu dan tempat saya serahkan kepada hambanya Bapak Pendeta Sakarya.
Yang terhormat Bapak Pengurus Daerah yang kami hormati, saya sangat berterima kasih sekali atas penapisan Ibu Pendeta Heni Tarigan yang saat ini telah ditapiskan. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih sebesar-besarnya juga Bapak Ibu hamba Tuhan yang telah merestui Ibu Heni Tarigan menjadi gembala sidang di GSJ Injil Sepenuh ini. Terima kasih. Dan kami semua diberkati juga oleh firman Tuhan yang telah dibawakan beliau Bapak Ketua dari Badan Pengurus Daerah, Bapak Pendeta Zakaria. Benar-benar saya dan saudara rekan semua diberkati Tuhan lewat firman yang sudah disampaikannya. Dan saat ini perkenankanlah kami untuk melaporkan berita gereja. Yang pertama, warta gereja untuk yang pertama setiap Senin jam 20 WIB doa Daniel dilakukan secara video call bersama. Yang kedua, setiap hari Selasa sampai Kamis, misbah keluarga dilaksanakan jam 20 secara offline bersama anggota keluarga. Ketiga, untuk ibadah raya Minggu pagi jam 7 sampai jam 8.30 atau setengah 9. Untuk ibadah sore diadakan jam 17 atau jam 5 sampai jam 16.30 dengan protokol kesehatan COVID-19, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Yang keempat, untuk panitia Natal sudah menetapkan Natal GSJA Injil Sepenuh pada tanggal 20 Desember tahun 2020 dengan 3 section, ibadah offline dan online pagi jam 7 sampai jam 8.30, siang jam 10 sampai. Kita akan berdoa buat persembahan kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Pada saat ini kami membawa ucapan syukur kami, perpuluhan kami, janji iman kami, buah sulung kami. Semuanya kami bawa ke kaki-Mu Tuhan. Berkatilah ini dengan berkat hikmat pengetahuan daripada Tuhan, berkat kesehatan yang daripada Tuhan. Tidak akan ada berkekurangan orang-orang yang berharap dan datang kepadamu Bapa di sorga. Dalam nama Yesus Kristus, kami mau memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Taburlah maka engkau akan menuai.
menjadi gembala sidang GSJ Angel Sepenuh, mengucapkan terima kasih banyak kepada Badan Pengurus Daerah Jateng 1. Tuhan yang memberkati bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, memberkati pelayan bapak dan ibu semuanya. Kembali pun dengan selamat ke rumah masing-masing. Terima kasih buat sesepuh kami, keluarga Pak Ayub, keluarga Pak Pahala Huta Barat, keluarga Pak Timotius dan Ibu Mega yang sudah mendampingi kami dalam doa buat kami di tempat ini. Terima kasih buat doa-doanya semuanya. Tuhan memberkati seluruh sidang jemaat. Bukan hanya hari ini saja saya minta dukungan daripada saudara. Seterusnya saya minta dukung saya supaya saya kuat menyelesaikan tugas estafet yang diberikan oleh Pendeta Sonang Pendeta. Terima kasih banyak buat semuanya. Haleluya, kita bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian, kiranya Engkau memberkati kami. Kami serahkan sepenuhnya kepada Pak Servi untuk tutup kita dalam doa. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan mengangkat tangan bersama-sama dengan pengertian Tuhanlah yang menurunkan berkat-Nya bagi kita sekalian. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah engkau dengan rahmat, anugerah dan kasih sayang dan berkat persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai seluruh kehidupan kita dari saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita masuk dalam kerajaan surga. Dan kami yakin Engkaulah yang menyertai seluruh kehidupan kami, termasuk gembala sidang yang baru, yang betul-betul Engkau perbaharui tempat ini, dan seluruh jemaat diperbaharui oleh-Mu. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Kita semua yang percaya berkata, amin. Dengan tepuk tangan bersama.